Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel Belajar Online, Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya belajar daring dan luringnya. Baik, hari ini kita akan belajar bab baru di kelas 8, yaitu bab yang keempat, yaitu teks puisi. Yuk, langsung saja kita mulai materinya. Baik, hari ini kita belajar teks puisi. Seperti biasa, kompetensi dasar yang harus kalian ketahui, yang pertama 3.7, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian yang kedua, KD 4.7, menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini ada dua. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Jadi intinya kalian diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi. Setelah mengidentifikasi, mengetahui mungkin satu-satu unsur-unsur pembangun puisi. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun puisi dan memaknai puisi. Seperti itu ya. Kemudian kompetensi dasar yang pertama adalah 3.7, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Pertama, kalian perlu mengetahui dulu pengertian puisi. Meskipun sudah banyak yang tahu ya kemungkinan pengertian puisi, tapi Bu Fitri kuatkan, puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia dengan mengutamakan keindahan kata-kata yang bahasanya itu terikat oleh irama, oleh rima, penyusunan lirik atau bait, dan bait serta penuh dengan makna. Jadi puisi ini tidak hanya kata-katanya yang indah anak-anak, tetapi syarat atau penuh dengan makna yang ditulis atau yang sedang dirasakan oleh si penulis. Tentunya dengan beberapa syarat, yaitu bahasanya itu biasanya terikat oleh irama, oleh rima. Irama ya bagus tidaknya suaranya, tinggi rendahnya. Rima adalah persamaan bunyi. Kemudian penyusunan lirik itu adalah kata atau kalimat dalam puisi sehingga menjadi dalam satu bait, seperti itu ya. Serta jangan lupa ada makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Kemudian ada karakteristik puisi atau ciri-ciri puisi. Sama saja ya, karakteristik puisi. Yang pertama, puisi itu disusun dalam beberapa bait atau bait-bait. Ya terserah. Kalau misalnya puisi modern, baitnya terserah penulisnya. Mau berapapun juga boleh, begitu ya. Yang kedua adalah mempunyai rima. Jadi rima itu persamaan bunyi akhir dalam puisi. Jadi supaya indah, biasanya si penyair ini atau si penulis puisi ini berusaha untuk menyamakan bunyi, ya. Setidaknya jika tidak disamakan seluruhnya, dia berusaha untuk memperindah bunyi-bunyi pada akhir puisi yang dia
buat. Seperti itu. Yang ketiga, yaitu puisi itu biasanya penuh makna dalam kata maupun kalimat. Seperti yang sudah Bu Fitri jelaskan dalam pengertian puisi, maka puisi itu syarat atau penuh dengan makna yang terkandung, yang dirasakan oleh si penulis, baik itu dalam berupa kata-katanya maupun kalimatnya. Kemudian yang keempat, dia memiliki tipografi. Tipografi itu adalah bentuk penulisan puisi. Jadi ada variasi-variasi khusus dalam membentuk puisi ya. Misalkan itu bentuk fisiknya ya, maksudnya bisa bentuk segitiga, bisa bentuk piramid, bisa bentuk zigzag, bisa bentuk lingkaran, segi empat ya, persegi panjang, ada bentuk tangga juga, dan masih banyak lagi. Itu namanya tipografi puisi. Yang kelima, yaitu puisi itu mempunyai majas atau gaya bahasa ya, atau kalimat figuratif atau bahasa kiasan. Jadi boleh menggunakan majas-majas khusus untuk memperindah kata-kata dalam puisi. Kalian juga perlu mengetahui unsur pembangun puisi. Karena bintangnya ada 2, maka unsur pembangun puisi itu ada 2. Yang pertama yaitu unsur batin, ya. Unsur yang dirasakan oleh si penulis dalam batinnya. Yang pertama, artinya unsur batin adalah unsur pembangun puisi yang bersifat tersirat. Ya, tersirat itu artinya tidak tertulis atau terkandung dalam setiap kata, larik, dan bait puisi. Jadi secara tidak tersirat ya, tidak tertulis, tapi ada dalam batin si penulis atau dalam perasaan si penulis. Kemudian ada unsur lahir. Apa yang dinamakan unsur lahir? Unsur lahir adalah hal yang terlihat atau tertulis dalam puisi sehingga secara lahiriah dapat ditangkap oleh panca indera. Jadi terlihat secara fisik ya, kata-katanya, kalimatnya, itu terlihat secara jelas. Itu namanya unsur lahir. Bu Fitri jelaskan satu-satu mulai dari unsur batin. Ada apa saja ya? Yang pertama ada tema. Kalau dalam beberapa teks di sebelumnya, tema itu adalah ide dasar. Berarti sama dengan tema dalam puisi. Tema dalam puisi itu artinya sebuah ide, ya, sebuah ide dalam puisi itu, di mana ide itu lahir dari si penulis. Tema itu adalah gagasan pokok, ide pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair atau penulis. Kemudian tema yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batinnya atau suasana dalam perasaannya. Nah, ketika si penulis atau penyair ini suasananya sedang sedih, maka kemungkinan besar lahir puisinya adalah memiliki perasaan yang sedih, galau, seperti itu ya. Tetapi jika si penulis ini saat menulis puisi atau mengarang puisi, dia perasaannya sedang gembira, dia perasaan dalam batinnya sedang tertawa, begitu ya. Pokoknya bahagia sekali. Maka kemungkinan besar puisinya juga terlahir atau terkonsep itu suasananya sedang bahagia. Seperti itu puisi ya. Kemudian unsur batin yang kedua adalah rasa. Rasa itu adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Seperti ketika dia bahagia, maka sikap yang dia tulis dalam kalimatnya itu benar-benar dia sedang merasakan bahagia. Benar-benar tergambarkan, terdeskripsikan puisi itu dengan rasa pada kalimatnya itu sedang bahagia. Itu yang dinamakan rasa atau sikap penulis dalam puisi. Kemudian yang ketiga ada nada. Nah, penyair dapat menyampaikan tema puisi dengan nada, misalnya ya beberapa macam, ada nada yang menggurui, mendikte, atau bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca,
Mungkin bisa dengan nada sombong, menganggap bodoh, dan rendah si pembaca. Jadi ada beberapa nada yang memang ketika penulis menyampaikan puisi itu, nada itu digunakan sesuai dengan suasana dalam puisi. Ada banyak macamnya ya. Di sini yang sudah Bu Fitri tuliskan atau contohkan. Kemudian selain nada, ada lagi yang terakhir dalam unsur batin itu juga ada amanat. Ya, amanat itu kalau dalam beberapa teks adalah pesan. Pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar tentang maksud atau pesan dalam puisi itu. Jadi setiap karya ya anak-anak, setiap karya baik itu teks, apapun teksnya, salah satunya adalah puisi, pasti memiliki makna, pasti memiliki pesan yang terkandung di dalamnya yang harus disampaikan kepada si pembaca. Seperti itu. Itu unsur batin. Kita lanjut ke unsur lahir. Unsur lahir di dalamnya pertama ada diksi atau pilihan kata. Jadi kalau tidak mengerti diksi itu apa ya? Diksi itu adalah pilihan kata yang memang sengaja dipilih untuk memperindah, untuk memiliki tujuan tertentu dalam membuat puisi. Penyair biasanya akan memilih kata-kata yang menggambarkan tema puisinya. Jadi sesuai sambung ya dengan unsur batin tadi. Maka ketika dia memilih tema, maka harus sesuaikan kata-kata yang dia pilih dalam puisinya. Harus sambung, harus satu makna, harus satu tema. Gak boleh keluar dari tema yang sedang dia tulis dalam puisinya. Kemudian ada imaji atau citraan. Imaji ya, penyair itu menggunakan citraan penglihatan. Ini berhubungan, imaji itu berhubungan dengan panca indera ya anak-anak. Jadi dalam puisi itu penyair menggunakan beberapa panca indera atau citraan, baik itu bisa penglihatan, bisa pendengaran, bisa perasa atau peraba, bisa pengecap dan penciuman. Nah, jadi misalkan di balik pohon itu sedang terkungkung sebuah batu yang sedang menunggu indahnya hujan misalnya. Berarti di situ ada batu. Itu pakai atau menggunakan panca indera penglihatan. Kudengar suara burung-burung bernyanyi di atas langit yang biru. Berarti ada burung-burung anak-anak. Berarti si penyair ini menggunakan imaji atau citraan penglihatan juga. Tapi bisa juga ketika melihat burung-burung itu imaji penglihatan, tapi di sisi lain bisa menggunakan imaji atau pencitraan pendengaran dengan kata-kata tadi adalah burung-burung yang bernyanyi di atas langit yang biru. Jadi itulah yang dimaksud imaji atau citraan. Kemudian tipografi atau perwajahan. Sebelumnya sudah Bu Fitri singgung di slide sebelumnya, yaitu bentuk penulisan puisi. Secara umum sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, namun ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen, bahkan dalam bentuk yang menyerupai apel, bisa ya, zigzag atau model lainnya. Itulah indahnya tipografi puisi. Jadi bisa dibentuk-bentuk, kata-katanya bisa disesuaikan panjang pendeknya sehingga membentuk sebuah gambar, sehingga membentuk sebuah benda, misalnya apel, piramida, lingkaran, dan lain sebagainya. Kemudian dalam unsur lahir itu juga ada rima dan ritme. Persamaan bunyi akhir pada puisi juga sudah Bu Fitri singgung di slide sebelumnya ya. Kemudian yang terakhir ada majas atau gaya bahasa. Dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang bersifat konotatif atau tidak sebenarnya atau bermakna kias gitu ya. Bermakna konotatif, berlebihan bisa atau terkesan merendahkan diri. Inilah yang disebut dengan gaya bahasa dalam puisi. Jadi bahasanya digaya-gayakan supaya lebih indah, seperti itu ya. Masuk KD yang kedua atau kompetensi dasar yang kedua 4.7, yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi.
menyimpulkan unsur-unsur pembangun puisi, ini Bu Fitri ambil salah satu tokoh terkenal dalam puisi ya, dalam dunia puisi, yaitu almarhum W.S. Rendra. Ini sebagai motivasi saja bahwa puisi-puisi yang terlahir dari W.S. Rendra ini sangat-sangat menginspirasi untuk kalian bisa membuat puisi yang baik seperti itu. Menyimpulkan unsur-unsur pembangun puisi bisa diartikan menyimpulkan setiap struktur fisik dan batin puisi. Jadi kita tadi sudah belajar unsur batin dan unsur lahir ya. Lahir itu sama dengan fisik. Nah, untuk menyimpulkan unsur-unsur pembangun puisi ya, dalam puisi itu perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Apa? 1. Menyimpulkan unsur-unsur pembangun puisi dengan memperhatikan struktur fisik puisi atau lahir ya, struktur lahir atau unsur lahir dalam puisi. Struktur fisik atau lahir puisi terdiri atas beberapa baris ya, baris-baris puisi yang bersama-sama membangun bait-bait puisi. Bait-bait itu membangun kesatuan makna di dalam keseluruhan puisi sebagai sebuah wacana, ya. Kemudian, struktur fisik itu merupakan medium pengungkap struktur batin puisi. Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam struktur fisik atau lahir puisi, ada diksi, ada pengimajian, ada kata konkret, ada majas yang meliputi lambang dan kiasan. Kemudian versifikasi itu adalah seni atau praktik dalam menulis sajak atau puisi ya anak-anak, yang di dalamnya ada rima, ada ritma, dan metrum. Metrum itu adalah ukuran irama atau pergantian naik turun suara. Jadi ketika puisinya semangat ya tentang kemerdekaan, jadi nadanya harus tinggi. Tetapi ketika puisinya itu bertema kesedihan ya, kemudian kegalauan, maka sedikitlah diturunkan supaya bisa mendalami suasana dalam puisi itu. Kemudian ada tipografi, perwajahan ya atau bentuk puisi, dan sarana retorika. Sarana retorika itu keterampilan berbahasa secara efektif. Jadi dalam pembacaan puisi selain ada naik turun nada, selain ada naik turun suasana gitu ya, supaya suasananya bisa lebih terdalami, maka ada keterampilan berbahasa khusus yang harus dimiliki oleh si penyair atau si penulis ini dalam menyampaikan puisinya secara efektif. Begitu. Kemudian yang kedua, memperhatikan struktur batin puisi. Struktur batin itu dengan istilah hakikat puisi ada 4 unsur hakikat puisi ya. Ada tema atau namanya sense, ada perasaan penyair atau feeling, nada atau sikap penyair terhadap pembaca atau tone, dan amanat atau intention. Ya, jadi ini harus dibedah satu-satu dalam menyimpulkan unsur pembangun teks puisi. Nah, langkah-langkah sekarang, langkah-langkah dalam menyimpulkan unsur pembangun puisi. Ada 4. Yang pertama jelas, kalian harus membaca dulu puisinya secara saksama atau teliti. Kemudian, yang kedua, tandai pilihan kata. Pilihan kata atau diksinya yang digunakan dalam puisi tersebut termasuk dalam judul. Kira-kira pilihan katanya ini sudah sesuai belum dengan tema ya? Arahnya ini kemana pilihan katanya? Sudah sambung atau belum ya dengan tema? Nah, itu kalian tandai dulu. Kemudian yang ketiga, pahami maksud kata-kata tersebut secara cermat. Ketika sudah dikumpulkan diksinya, oh sudah sesuai tema, kita pahami dulu maksudnya si penyair ini apa, maksudnya si penulis ini apa, termasuk kata kias atau majas yang digunakan. Nah, itu pasti sambung terus dengan tema atau ide yang dia sampaikan. Kemudian yang keempat, tafsirkan ya makna puisi tersebut ya sesuai bahasa yang digunakannya. Jadi kalian harus dari bahasa-bahasa itu kalian harus bisa menebak begitu ya. Menebak makna puisi yang disampaikan si penyair ini apa kira-kira. Itu namanya tafsiran. Kemudian
Setelah itu yang terakhir adalah simpulkan unsur dalam puisi itu baik unsur lahir maupun batin ya, berdasarkan makna puisi yang telah kalian pahami. Jadi lahirlah simpulan unsur-unsur pembangun teks puisi. Nah, Bu Fitri tunjukkan caranya. Bu Fitri punya contoh puisi ya, ada contoh puisi. Bu Fitri cari puisinya yang berhubungan dengan keadaan sekarang ya. Pandemi. Siapakah engkau corona? Anak-anak, karena ini puisinya panjang ya, kalian bisa pause video ini, kemudian kalian bisa membaca secara jelas isi puisi ini, gitu ya. Kemudian Bu Fitri lagi-lagi menggambarkan seorang tokoh W.S. Rendra dalam pembacaan puisi. Tapi puisi ini pengarangnya bukan W.S. Rendra, tapi Bu Fitri sengaja meletakkan beliau dalam pembahasan contoh puisi ini. Gitu. Ini ya, tadi sudah dijelaskan bahwa menyimpulkan unsur-unsur pembangun puisi ini kita harus satu-satu membedah atau menganalisis, mengidentifikasi ya, mulai dari unsur fisiknya atau lahirnya sampai unsur batinnya. Jadi kita harus tahu satu-satu, nanti kita bisa menyimpulkan dari kita mengetahui dulu struktur atau unsur fisik dan batinnya. Mulai dari unsur fisik atau lahir ya. Simpulan struktur fisik, siapakah engkau corona? Diksinya atau pilihan katanya, corona, nama virus yang sedang mewabah dan membahayakan. Kemudian citraannya, si penulis ini menggunakan citraan penglihatan. Salah satunya pada baris, sejak engkau datang, kami mengurung diri dalam rumah. Saat kami terlalu bahagia dengan gemerlap dunia dan lupa pada dosa-dosa. Itu penglihat. Terus citraan pendengarannya, padahal kami selalu tak mampu untuk keluar dari keramaian dalam kepala kami. Hari ini kami sedang berdiam dalam diri. Citraan perasaannya, apakah engkau hanya datang sebagai pengecut yang menyerang saat kami buta? Nah, ini bagus sekali ya anak-anak kalimatnya. Kemudian ada kata konkret. Kata konkret itu kata yang terlihat ya, kata-kata yang terlihat secara fisik. Kemudian si penulisnya itu berimajinasi. Si pembacanya berimajinasi. Kata konkretnya memberikan kesan keganasan. Engkau datang seperti bala tentara dalam operasi senyap, menggambarkan keadaan manusia. Kata-katanya adalah gemerlap dunia, lupa dengan dosa-dosa. Nah, itu kata konkret yang terlihat ya, yang berhubungan dengan struktur fisiknya. Majas, ada personifikasi di situ. Personifikasi adalah kalimatnya atau kata-katanya itu seperti memanusiakan benda mati, seperti itu ya. Personifikasinya adalah engkau mengusir kami dari jalan-jalan mal, pasar, kantor-kantor, sekolah, kampus-kampus, bahkan dari rumah ibadah kami. Jadi seorang virus corona ini, beberapa ya, virus corona ini adalah seperti manusia, memanusiakan benda, ya, memanusiakan benda yang bisa mengusir kita dimanapun kita berada. Itu maksud personifikasi. Kemudian rima, di dalam puisi tersebut digunakan rima bebas, jadi tidak terikat, maksudnya tidak terikat bunyi yang belakang itu ya. Jadi menggunakan bebas kalimat belakangnya itu, tidak sama. Itu salah satu ciri puisi modern anak-anak. Kemudian ada ritma. Salah satu nama ritma adalah andante, kata yang terdiri dari dua vokal yang memiliki irama lambat. Jadi contohnya, sejak engkau datang, kami mengurung diri dalam rumah. Nah, di situ ada dua vokal dan dia menimbulkan irama lambat karena kita sedang sedih karena ada corona yang datang. Kita membawakan puisinya nggak mungkin dengan bahagia. Nah, itu namanya irama lambat. Kemudian ada allegro, kata bervokal 3, menimbulkan irama sedang. Siapakah engkau corona? Siapakah engkau corona? Jadi vokalnya atau iramanya sedang ya, maaf, bukan vokal. Iramanya sedang anak-anak, tidak turun juga tidak naik. Kemudian ada moto, allegro, kata yang bervokal 4 yang menyebabkan iramanya cepat. Tapi siapakah engkau corona? Nah, jadi ada irama yang lebih cepat lagi. Itu namanya ritma. Kemudian metrum. Metrum itu adalah ukuran irama atau pergantian naik turun suara anak-anak.
irama yang tetap dalam keseluruhan puisi yakni dengan menggunakan kalimat tanya dengan deskripsi yang panjang yang tidak mendapatkan jawaban. Nah, itu adalah metrumnya. Jadi iramanya tetap anak-anak, dalam keseluruhan puisinya tetap, yaitu dengan menggunakan kalimat tanya dengan deskripsi yang panjang, bertanya terus, mengapa engkau datang, mengapa engkau hadir di saat bla 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 bla, seperti itu, tapi tidak ada jawaban. Karena puisi ini adalah salah satu bentuk teks yang pasif ya, jadi dia hanya satu arah saja, dia tidak mungkin mendapatkan jawaban dari si penulis, si pembaca. Kemudian ada tipografi perwajahan atau bentuk puisi. Tipografi dalam puisi tersebut adalah tipe wawancara atau dialog antara pengarang dengan virus corona. Tapi corona tidak memberikan jawaban ya, meskipun pertanyaannya sudah diuraikan begitu detailnya ya. Salah satu pembaca, salah satu pendengar ya harusnya dalam puisi ini adalah corona. Tapi coronanya tidak mungkin menjawab. Itulah yang dimaksud dengan puisi ini tidak mendapatkan jawaban. Kemudian akan lebih bagus jika kata-kata dalam puisi dibentuk dengan tipografi tanda tanya. Nah, ini adalah salah satu ide anak-anak ya, oleh si orang yang menyimpulkan puisi ini, bahwa idenya karena ini pertanyaan yang panjang untuk corona, maka boleh tipografinya atau bentuk puisinya dibentuk tanda tanya. Itu ada kalimat-kalimat khusus atau jumlah kata yang harus disusun sehingga kata-kata itu bisa membentuk tanda tanya. Ya, tapi masih sambung teks puisinya itu. Itu adalah salah satu seni tipografi dalam puisi. Kemudian struktur batin, simpulan struktur batin siapakah engkau corona, temanya adalah kesehatan, yaitu wabah corona. Perasaannya pengarang tidak menyukai kehadiran corona karena merugikan manusia. Contohnya pada kalimat, apakah engkau hanya datang sebagai pengecut yang menyerang saat kami buta. Nah, dia jadi tidak suka ya bahwa corona itu hadir dalam hidupnya. Kemudian nada, pengarang mengajak pembaca untuk tidak menyerah pada corona dengan waspada dan doa. Contohnya dalam kalimat, peluru-peluru sedang kami siapkan dari doa-doa yang setiap saat kami rapatkan ya, ini maksudnya. Kami punya iman. Jadi di situ ada nada yang setiap waktu, contohnya adalah ya, dalam puisinya itu, maaf anak-anak. Jadi dalam nada itu pengarang mengajak pembaca untuk tidak menyerah pada corona dengan waspada dan doa. Contohnya dalam puisinya itu adalah peluru-peluru sedang kami siapkan dari doa-doa yang setiap saat kami rapatkan. Kami punya iman yang setiap waktu menyala dalam kegelapan. Ini adalah salah satu nada yang mengajak pembaca untuk tidak menyerah pada corona. Seperti itu. Kemudian terakhir adalah amanat atau pesan. Dalam puisi itu kita harus berhati-hati dan waspada. Jangan lalai dalam iman dan takwa karena manusia itu fana atau tidak abadi. Jadi sudah lengkap unsur lahir dan batin dalam puisi ini, dalam puisi yang berjudul Siapakah Engkau Corona. Setelah kalian sudah mengidentifikasi ya, membahas satu-satu tentang unsur lahir dan batin, berarti kalian sudah menyimpulkan unsur-unsur pembangun dalam teks puisi itu. Seperti itu anak-anak. Kalian juga bisa menambahi makna, karena dalam menyimpulkan teks puisi ini juga ada makna dalam puisi. Setelah kalian sudah mendetailkan unsur lahir dan batin, kalian bisa menulis beberapa kalimat, bahwa simpulan puisi ini, bahwa makna puisi ini adalah bla 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 bla. Kalian bisa menulis dengan kalimat kalian sendiri, apa yang kalian pahami setelah membaca puisi Siapakah Engkau Corona berikut atau beserta sudah memahami unsur batin dan lahirnya. Kalian bisa melahirkan makna puisi sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Begitulah anak-anak menyimpulkan teks puisi. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan teks puisi dari Bu Fitri.
materi teks puisi yang pertama yang sudah Bu Fitri jelaskan. Untuk materi selanjutnya yaitu teks puisi yang kedua, kalian bisa melihat di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan tetap sehat ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.